Pernahkah kamu terbangun di tengah malam, menatap langit-langit kamar, lalu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa aku selalu memberikan segalanya untuk seseorang yang bahkan tidak peduli apakah aku ada atau tidak? Ada perasaan sesak yang sulit dijelaskan ketika kamu menyadari bahwa kamu telah berjuang sendirian. Kamu mengorbankan waktu, energi, dan kedamaian pikiranmu demi mempertahankan seseorang yang melihatmu tak lebih dari sekadar pilihan cadangan. Kita seringkali terjebak dalam harapan palsu, percaya bahwa jika kita memberikan sedikit lebih banyak kebaikan, hati mereka akhirnya akan tergerak. Namun, kenyataan pahitnya justru sebaliknya. Semakin kamu mengikis dirimu untuk mereka, semakin mudah kamu diabaikan. Secara tidak sadar, banyak dari kita yang mengaitkan nilai diri dengan penerimaan orang lain. Kita merasa berharga hanya jika orang yang kita cintai memberikan perhatian, meskipun perhatian itu sifatnya sementara atau sekadar belas kasihan. Dalam filosofi Stokisme, ini adalah bentuk kesalahan paling mendasar dalam memandang kehidupan, meletakkan kebahagiaan dan harga diri pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ketika kamu membiarkan perasaanmu digantungkan pada respon seseorang yang tak menghargaimu, kamu secara sukarela menyerahkan kendali atas kedamaian batinmu sendiri. Kamu membiarkan diri menjadi tawanan dari harapan yang kamu ciptakan sendiri. Inilah awal mula mengapa seseorang begitu mudah dimanfaatkan lalu dibuang ketika keberadaannya tak lagi dibutuhkan. Bukan karena kamu kurang baik, bukan pula karena kamu tidak layak dicintai, melainkan karena kamu lupa untuk mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu rela mengorbankan batas dirimu demi mempertahankan orang lain, orang tersebut akan belajar bahwa mereka bisa memperlakukanmu sesuka hati tanpa takut kehilanganmu. Mari kita bedah lebih dalam, mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana cara kita merebut kembali kendali atas pikiran dan hidup kita. Kita seringkali terjebak dalam lingkaran penantian yang meletihkan karena pikiran kita sendiri yang sibuk membuat pembenaran. Ketika dia bersikap dingin, kamu mencari alasan bahwa mungkin dia hanya sedang lelah atau sibuk dengan urusannya. Ketika dia bertindak acuh tak acuh, kamu berusaha meyakinkan hatimu bahwa di balik sikapnya yang kasar, sebenarnya ada rasa peduli yang belum sempat dia tunjukkan. Tanpa disadari, kamu sedang mencintai sebuah imajinasi tentang siapa dirinya, bukan fakta kenyataan tentang bagaimana dia memperlakukanmu hari ini. Perjuanganmu akhirnya bukan lagi tentang cinta yang sehat, melainkan perang batin melawan ekspektasi yang kamu ciptakan sendiri. Dalam pandangan filsuf Epictetus, penderitaan manusia tidak datang dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara manusia menilai peristiwa tersebut. Kamu terluka bukan semata-mata karena dia tidak membalas cintamu, tetapi karena kamu menolak menerima kenyataan bahwa hatinya memang tidak tertuju padamu. Harapan yang tidak berpijak pada realita adalah racun yang merayap perlahan, mengikis ketenangan jiwamu. Semakin lama kamu menolak melihat kenyataan, semakin dalam kamu menjatuhkan dirimu ke dalam jurang kekecewaan. Kamu membiarkan pikiranmu terus berharap pada hal yang jelas-jelas tidak memberi balasan. Kesadaran akan jebakan harapan ini adalah langkah awal untuk membebaskan jiwa dari beban yang tak seharusnya kamu pikul. Mencintai seseorang yang tidak menghargaimu sama seperti menggenggam duri. Semakin erat kamu menggenggamnya karena berharap ia berubah menjadi bunga, semakin dalam luka yang kamu goreskan pada tanganmu sendiri. Saatnya untuk jujur pada diri sendiri dan mulai melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kamu inginkan. Hanya dengan menerima kenyataan yang ada, kamu bisa mulai melangkah keluar dari rasa sakit yang sia-sia ini. Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada orang yang tega memanfaatkan ketulusanmu tanpa rasa bersalah sedikit pun? Jawabannya seringkali terletak pada bagaimana kamu menempatkan batasan dirimu di hadapan mereka. Ketika kamu selalu siap sedia kapanpun mereka membutuhkan, tetapi mereka menghilang saat kamu butuh sandaran, kamu sedang mengirimkan pesan bahwa waktumu dan perasaanmu tidak memiliki nilai yang cukup tinggi. Keinginan mendalam untuk diterima membuatmu takut berkata, tidak. Sehingga kamu rela mengorbankan kenyamanan batinmu sendiri. Inilah celah yang dibaca oleh orang-orang yang hanya memanfaatkan keberadaanmu. Prinsip Stokisme mengajarkan kita tentang pentingnya pilihan rasional dan menjaga integritas diri di atas dorongan emosi sesaat. Ketika kamu menjadikan kebaikanmu sebagai alat untuk menawar rasa cinta dari orang lain, kebaikan itu telah kehilangan kesuciannya dan berubah menjadi bentuk ketakutan akan penolakan.
Mengorbankan prinsip dan harga diri demi menyenangkan orang yang acuh tak acuh bukanlah tindakan mulia, melainkan pembiaran terhadap ketidakadilan atas dirimu sendiri. Kamu perlu menyadari bahwa kamu memiliki wewenang penuh untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan tempat di dalam hidupmu. Saat kamu tidak memiliki batas yang tegas, orang lain tidak akan pernah belajar untuk menghormatimu. Mereka akan memandang kebaikanmu bukan sebagai berkah yang harus disyukuri, melainkan sebagai kemudahan yang bisa dipergunakan kapan saja lalu ditinggalkan. Membangun batasan diri bukanlah bentuk kejahatan atau kesombongan, melainkan bentuk penghormatan paling mendasar terhadap ketenangan jiwa yang dianugerahkan padamu. Tanpa batasan yang jelas, kamu akan selalu menjadi pelabuhan sementara bagi mereka yang hanya singgah saat menanti hujan reda. Ada kepedihan yang sangat dalam ketika kamu menyadari bahwa ketulusan yang kamu berikan dengan sepenuh hati justru dinilai sebagai kelemahan. Kamu berusaha menjadi sosok yang paling memahami, paling sabar, dan paling selalu ada. Namun semua itu hanya dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan beban. Orang yang tidak menghargaimu tidak akan melihat kebaikanmu sebagai bentuk cinta, melainkan sebagai akses mudah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa perlu memberikan balasan yang setara. Mereka tahu kamu akan selalu memaafkan, sehingga mereka tak pernah ragu untuk mengulangi kesalahan yang sama. Seneca, seorang filsuf Stoik, pernah mengingatkan bahwa kita tidak boleh membiarkan ketenangan batin kita tergantung pada perlakuan orang lain. Jika kamu menaruh nilai dirimu pada bagaimana orang lain merespons ketulusanmu, kamu akan selalu merasa rapuh dan tak pernah cukup. Ketulusan seharusnya terpancar dari karaktermu yang kuat, bukan dari motif untuk memanipulasi orang lain agar menyukaimu. Ketika ketulusan itu disambut dengan pengabaian, itu adalah sinyal jelas dari alam semesta bahwa energi dan kasih sayangmu sedang dialirkan ke tempat yang salah. Ketulusan yang tidak disertai dengan kebijaksanaan hanya akan bermuara pada pengorbanan yang sia-sia. Kamu tidak bertugas untuk mengubah orang yang dingin menjadi hangat, atau menyembuhkan seseorang yang bahkan tidak merasa dirinya bermasalah. Ketika kamu mulai menghargai energimu sendiri, kamu akan berhenti membuangnya pada tanah yang gersang. Ketulusanmu adalah hal yang sangat berharga, dan ia hanya pantas diberikan kepada mereka yang tahu cara menjaga dan membalasnya dengan rasa hormat yang sepadan. Mengapa begitu sulit untuk melepaskan seseorang yang jelas-jelas merusak ketenangan hidupmu? Seringkali, musuh terbesarmu bukanlah orang tersebut, melainkan rasa takut akan kesendirian yang membayang-bayangi pikiranmu. Kamu takut jika kamu melangkah pergi, kamu tidak akan menemukan orang lain yang bisa kamu cintai, atau kamu akan terjebak dalam sepi yang tak berkesudahan. Ketakutan inilah yang membuatmu bertahan dalam hubungan yang beracun, memilih untuk terluka bersama orang yang salah daripada harus berhadapan dengan sunyinya ruangan dan pikiranmu sendiri. Dalam Stokisme, kesendirian bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah ruang suci untuk mengenal dan menguatkan diri. Marcus Aurelius menuliskan bahwa manusia memiliki benteng dalam diri mereka, tempat mereka bisa menyendiri dan menemukan kedamaian yang utuh kapan saja. Ketika kamu takut sendirian, kamu sebenarnya sedang melarikan diri dari dirimu sendiri. Kamu mencari validasi luar untuk menutupi kekosongan batin yang seharusnya kamu isi dengan pemahaman dan penerimaan atas keberadaan dirimu yang sejati. Memeluk kesendirian adalah langkah berani untuk menyembuhkan luka dan membangun kembali kedaulatan atas hidupmu. Lebih baik duduk sendirian dalam kedamaian dan ketenangan jiwa daripada berada di tengah keramaian bersama orang yang membuatmu merasa makin terasingkan. Ketika kamu belajar untuk menikmati dan menghargai kehadiran dirimu sendiri, kamu tidak akan lagi mengizinkan siapapun masuk ke dalam hidupmu hanya karena kamu merasa kesepian. Kamu hanya akan membuka pintu bagi mereka yang benar-benar menambah nilai dalam hidupmu. Momen paling menghancurkan adalah ketika kamu akhirnya dibuang begitu saja setelah semua hal yang telah kamu korbankan. Kamu merasa seperti barang bekas yang tak lagi berguna. Dicampakkan begitu ada pilihan lain yang dianggap lebih menarik. Dalam detik-detik itu, rasa kecewa, marah, dan hina bercampur menjadi satu, membuatmu mempertanyakan di mana letak kesalahanmu selama ini. Kamu merasa telah memberikan segalanya, tetapi mengapa akhirnya kamu yang harus menanggung rasa sakit dan rasa malu sendirian di ujung cerita? Namun, mari kita cermati hal ini dari sudut pandang filosofi kesadaran Stokisme. Seseorang membuangmu bukan karena nilai dirimu berkurang, melainkan karena mereka telah selesai mengambil keuntungan dari kepolosan dan kebaikanmu.
Perlakuan mereka adalah cerminan dari kapasitas moral dan karakter mereka sendiri, sama sekali bukan ukuran dari harga dirimu sebagai seorang manusia. Ketika seseorang meninggalkanmu setelah memanfaatkanmu, mereka sebenarnya sedang menunjukkan dengan sangat jelas siapa diri mereka yang sebenarnya tanpa perlu kamu tebak lagi. Dibuang oleh orang yang tidak menghargaimu bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah pembebasan yang terselubung dalam rasa sakit. Alam semesta sedang memindahkanmu dari situasi yang merusak jiwa secara perlahan menuju ruang yang lebih aman. Sungguh sebuah kerugian besar jika kamu terus meratapi hilangnya seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar ada untukmu. Anggaplah perpisahan itu sebagai garis batas tegas yang menyelamatkan sisa umur dan energimu dari pemborosan yang lebih jauh. Pikiranmu mungkin sudah sangat paham bahwa bertahan dengannya adalah tindakan bodoh yang merusak diri. Namun, hatimu seringkali membangkang, merindukan momen-momen kecil kebaikan yang pernah dia berikan di masa lalu. Konflik batin ini menciptakan perang dalam diri yang sangat melelahkan, membuatmu melangkah satu langkah ke depan lalu mundur dua langkah ke belakang. Kamu terjebak dalam nostalgia, memutar kembali kenangan manis yang sebenarnya hanyalah bagian kecil dari lautan pengabaian yang kamu terima sepanjang waktu. Prinsip Stokisme menekankan pentingnya melatih akal sehat agar tidak mudah ditundukkan oleh gejolak emosi yang sementara. Emosimu seringkali membohongimu dengan membesarkan kenangan indah dan mengecilkan rasa sakit yang berulang kali kamu alami. Logika adalah kompas yang harus kamu pegang erat ketika badai perasaan sedang mengamuk di dalam dada. Kamu harus belajar melihat hubungan tersebut secara utuh dan jujur, bukan hanya memetik bagian-bagian manis yang membuatmu enggan untuk melepaskan belenggu itu. Mengendalikan emosi bukan berarti kamu harus menjadi manusia yang dingin tanpa perasaan. Ini tentang memberikan ruang bagi rasa sakit itu untuk hadir, namun tidak mengizinkannya mengambil keputusan atas masa depan hidupmu. Biarkan emosimu mengalir seperti awan yang lewat di langit, sementara pikiran rasionalmu tetap berdiri kokoh sebagai nahoda kapal kehidupanmu. Ketika logika dan kesadaranmu mulai mengambil alih, kamu akan perlahan regain kendali penuh atas arah hidupmu yang sempat goyah. Ada satu titik balik dalam hidup di mana rasa lelahmu menembus puncaknya dan berubah menjadi sebuah kesadaran yang teramat jernih. Kamu tiba-tiba berhenti menangis, berhenti menunggu pesan yang tak kunjung datang, dan berhenti meminta maaf atas hal-hal yang bukan kesalahanmu. Di detik itulah mata hatimu terbuka lebar untuk melihat bahwa kamu telah membuang waktu yang sangat berharga demi mengejar bayangan yang tak pernah bisa kamu genggam. Ini adalah momen sakral di mana jiwa yang remuk mulai mengumpulkan kepingan kekuatannya kembali. Inilah apa yang disebut para filsuf Stoik sebagai amor fati, mencintai takdir dan menyerap setiap pelajaran dari penderitaan. Kamu mulai menyadari bahwa rasa sakit yang kamu alami bukanlah kemalangan, melainkan tempat pembakaran yang menempa mentalmu menjadi lebih tangguh. Kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai korban dari kejamnya orang lain, melainkan sebagai nahoda yang siap mengendalikan takdirmu sendiri. Kesadaran ini memutus rantai ketergantungan emosional yang selama ini mengikat langkahmu untuk maju. Ketika titik kesadaran ini tercapai, pandanganmu terhadap hidup akan berubah secara fundamental dan permanen. Kamu tidak lagi dendam atau marah pada mereka yang telah memanfaatkanmu, karena kamu paham bahwa kemarahan hanya akan mengikatmu pada masa lalu. Kamu memilih untuk melepaskan mereka dengan ketenangan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, melainkan karena jiwamu pantas mendapatkan kedamaian yang sejati. Ini adalah awal dari kebangkitan diri yang sesungguhnya. Langkah nyata pertama untuk sembuh adalah menerapkan pilar utama Stokisme, yaitu dikotomi kendali. Kamu harus belajar membedakan dengan sangat tegas antara apa yang berada di bawah kendalimu dan apa yang di luar kendalimu. Perasaan orang lain, bagaimana mereka memperlakukanmu, dan apakah mereka mencintaimu atau tidak, adalah hal-hal yang sama sekali di luar kendalimu. Memaksa atau berharap mereka berubah hanya akan membuang energimu secara sia-sia dan mengundang penderitaan baru. Di sisi lain, apa yang benar-benar berada di bawah kendalimu adalah responsmu, keputusanmu, batas dirimu, dan bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri hari ini. Kamu tidak bisa menghentikan seseorang untuk tidak menghargaimu, tetapi kamu memiliki kuasa penuh untuk tidak lagi tinggal di dekat mereka. Fokuskan seluruh pikiran dan energimu pada hal-hal yang bisa kamu ubah dan kamu perbaiki dalam hidupmu sendiri. Ketika kamu mengalihkan fokus ke dalam diri, kamu merebut kembali kedaulatan hidupmu yang sempat hilang.
Dengan mempraktikkan dikotomi kendali, beban berat di pundakmu akan perlahan terangkat dengan sendirinya. Kamu tidak lagi merasa bertanggung jawab atas perasaan atau perubahan sikap orang lain terhadapmu. Kamu menjadi manusia yang lebih bebas, karena kedamaian hatimu tidak lagi tergantung pada persetujuan atau balasan dari siapapun. Ini adalah fondasi paling kokoh untuk membangun kembali kehidupan yang bermakna dan penuh kehormatan. Setelah lama membiarkan orang lain merobohkan batasan dirimu, kini saatnya untuk membangun kembali benteng harga diri itu dengan batu bata yang lebih kokoh. Harga diri dibangun bukan dari kesombongan, melainkan dari konsistensi untuk menghormati janji-janji kecil yang kamu buat pada dirimu sendiri. Mulailah dengan menolak hal-hal yang merugikan jiwamu dan tidak lagi memberi toleransi pada perlakuan yang tidak menghargaimu. Setiap kali kamu berani berkata, "Tidak," pada ketidakadilan, benteng harga dirimu sedang diperkuat. Filsuf Stoik, Seneca, menegaskan bahwa manusia yang paling kuat adalah manusia yang mampu menguasai dirinya sendiri. Menguasai diri berarti kamu tidak lagi membiarkan kesepian atau hasrat emosional mendikte dengan siapa kamu harus menghabiskan waktumu. Kamu mulai merawat tubuhmu, memelihara pikiranmu dengan bacaan bermutu, dan menata kembali tujuan hidup yang sempat terbengkalai. Kamu menyadari bahwa kamu adalah aset terbaik yang harus kamu jaga dan kembangkan sepanjang hidupmu. Ketika harga dirimu telah pulih, aura dan cara pandangmu terhadap dunia akan berubah secara drastis. Kamu tidak lagi tampak seperti seseorang yang haus akan kasih sayang dan validasi murah dari luar. Orang-orang yang berpotensi memanfaatkanmu akan secara alami menjauh, karena mereka tahu kamu memiliki benteng yang tak bisa ditembus dengan mudah. Kamu menjadi pribadi yang mandiri secara emosional, berdiri tegak di atas kakimu sendiri tanpa perlu bersandar pada orang yang salah. Melepaskan seseorang yang telah menggoreskan luka mendalam seringkali menyisakan benih dendam dan rasa benci di dalam dada. Kamu mungkin berharap melihat mereka menderita atau menyesali keputusan mereka karena telah menyakitimu. Namun, memelihara benci sama seperti meminum racun lalu berharap orang lain yang mati. Itu hanya akan terus merusak ketenangan batinmu sendiri. Dendam adalah tali gaib yang tetap mengikatmu pada orang yang seharusnya sudah kamu tinggalkan jauh di belakang. Marcus Aurelius memberikan nasihat bijak bahwa balasan terbaik kepada orang yang berbuat jahat adalah dengan tidak menjadi seperti mereka. Jangan biarkan pengabaian dan pengkhianatan mereka mengubahmu menjadi pribadi yang pahit, dingin, atau penuh prasangka terhadap dunia. Biarkan mereka dengan jalan hidup dan pilihannya sendiri, sementara kamu melangkah menuju jalanmu yang lebih terang. Melepaskan tanpa dendam adalah bentuk kemenangan tertinggi atas rasa sakit yang pernah ada. Ketika kamu mampu melihat masa lalu dengan ketenangan tanpa lagi merasakan amarah, disitulah kesembuhanmu telah sempurna. Kamu tidak memaafkan untuk menyucikan kesalahan mereka, melainkan untuk mengosongkan hatimu dari beban yang tidak berguna. Kamu melangkah maju dengan hati yang ringan, membawa pelajaran berharga tanpa perlu memikul kepahitan. Pintu masa depanmu kini terbuka lebar, siap diisi dengan hal-hal yang jauh lebih bernilai. Ketenangan batin yang sejati tidak ditemukan dengan cara melarikan diri dari masalah, melainkan dengan menguasai reaksi dalam dirimu sendiri. Saat bayangan masa lalu datang menggoyahkan pikiranmu, atau saat rasa rindu pada sosok yang salah itu kembali menyapa, disinilah ketahanan mentalmu diuji. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengamati perasaan tersebut tanpa harus bertindak menuruti dorongannya. Kamu belajar menjadi penonton yang tenang atas gejolak emosimu sendiri. Stokisme mengajarkan kita untuk melatih ketenangan di tengah badai kehidupan yang tak terduga. Ketika kamu berhasil melewati detik-detik krusial saat emosi ingin menarikmu kembali ke lubang yang sama, kamu sedang memperkuat otot spiritualmu. Setiap kali kamu memilih untuk tidak merespons pancingan masa lalu, kamu menjadi makin matang dan bijaksana. Ketenangan ini adalah hadiah termewah yang bisa kamu berikan kepada dirimu sendiri setelah melewati perjuangan panjang. Lama-kelamaan, ketenangan ini akan menjadi karakter barumu yang menetap dan sulit diusik. Kamu tidak lagi mudah tergoyahkan oleh sikap dingin seseorang atau perubahan suasana hati orang-orang di sekitarmu. Kamu telah menemukan jangkar yang kuat di dalam jiwamu sendiri, sebuah tempat berteduh yang aman dari segala bentuk manipulasi dan ketidakpastian dunia luar. Hidupmu kini berjalan dengan lebih stabil, anggun, dan penuh dengan kedamaian.
Mencintai diri sendiri seringkali disalahartikan sebagai tindakan egois. Padahal itu adalah kebutuhan paling mendasar untuk bertahan hidup secara sehat. Mencintai diri sendiri berarti kamu menjadi pelindung utama bagi hatimu, tidak membiarkan siapapun merusak kedamaian yang telah kamu bangun dengan susah payah. Ini tentang memberi dirimu makanan yang baik untuk pikiran, lingkungan yang mendukung, dan kasih sayang yang selama ini selalu kamu obral kepada orang yang salah. Kamu belajar menjadi sahabat terbaik bagi dirimu sendiri. Dalam kerangka filosofi Stoik, menjadi manusia yang utuh berarti hidup selaras dengan alam dan kebaikan moral. Ketika kamu sudah merasa utuh dari dalam, kamu tidak lagi mencari pasangan untuk melengkapi kekosongan jiwamu atau menyelamatkanmu dari kesepian. Kamu mencari seseorang yang bisa berjalan berdampingan, saling menghargai, dan sama-sama berkontribusi positif dalam perjalanan hidup. Hubungan yang lahir dari dua manusia yang sudah utuh akan jauh lebih sehat dan tahan uji. Ingatlah bahwa kamu adalah penanggung jawab utama atas kebahagiaan dan keselamatan jiwamu sendiri. Jangan pernah lagi menyerahkan kunci kedamaian batinmu kepada orang lain untuk mereka pegang. Ketika kamu mencintai dirimu dengan cara yang benar dan terhormat, kamu menetapkan standar tinggi tentang bagaimana dunia harus memperlakukanmu. Kamu tidak akan pernah lagi puas dengan kasih sayang murahan yang menuntut pengorbanan harga dirimu. Mari sejenak kita menghentikan langkah, menarik napas dalam-dalam, dan meletakkan tangan di dada kita sendiri. Tanyakan pada hatimu yang paling dalam dengan penuh kejujuran, berapa banyak lagi waktu berharga yang akan kamu buang demi mempertahankan seseorang yang tak pernah takut kehilanganmu? Dengarkan jawaban yang jujur dari dalam sana, bebas dari rasa takut atau pembenaran palsu yang selama ini kamu ciptakan. Sudah saatnya kamu berhenti menyakiti dirimu sendiri demi seseorang yang bahkan tidak peduli pada air matamu. Renungkanlah bahwa hidup ini terlalu singkat dan terlalu indah untuk dihabiskan dalam penantian yang sia-sia di depan pintu yang tertutup rapat. Setiap detik yang kamu habiskan untuk meratapi orang yang salah adalah detik yang kamu curi dari potensi kebahagiaan dan masa depanmu yang sejati. Perhatikan betapa kuatnya dirimu yang telah bertahan melewati semua rasa sakit dan pengabaian ini hingga hari ini. Kekuatan yang sama itulah yang siap membawamu melangkah keluar menuju kehidupan yang jauh lebih terhormat dan membahagiakan. Jadikan hari ini sebagai titik balik di mana kamu memilih untuk berhenti mengejar dan mulai berjalan dengan tegak. Peluk erat rasa sakit itu sebagai proses pendewasaan, lalu lepaskan ia bersama hembusan napasmu. Kamu pantas untuk dicintai dengan tulus, dihargai tanpa syarat, dan diperlakukan dengan penuh rasa hormat. Namun semua itu harus dimulai dari keputusanmu hari ini, untuk berhenti mencintai mereka yang tidak mencintaimu, dan mulai mencintai dirimu sendiri. Perjalanan membebaskan diri dari keterikatan yang merusak memang tidak pernah mudah. Namun ini adalah jalan satu-satunya menuju kebebasan jiwa yang hakiki. Ingatlah selalu prinsip Stokisme. Kamu tidak bisa mengendalikan hati orang lain, tetapi kamu memiliki kuasa penuh atas hatimu sendiri. Jangan biarkan masa lalumu menentukan siapa dirimu hari ini, dan jangan izinkan rasa sakit kemarin menutup matamu dari keindahan masa depan. Hari ini, ambillah kembali kendali atas hidupmu, langkah demi langkah, dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga untuk merenung bersama di segmen ini. Jika pembahasan ini menyentuh hatimu atau menyadarkanmu dari situasi yang sedang kamu alami, bagikan pemikiran dan pengalamanmu di kolom komentar di bawah. Mari kita saling menguatkan dalam perjalanan menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan tangguh secara mental. Tulisan dan ceritamu mungkin menjadi titik terang yang sangat dibutuhkan oleh saudara kita lainnya yang saat ini sedang berjuang dalam sunyi. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan channel ini, agar kamu tidak ketinggalan refleksi kehidupan dan prinsip Stokisme berikutnya. Klik juga tombol loncengnya, agar pesan-pesan kebijaksanaan ini bisa selalu menyertai harimu. Tetaplah menjaga kedamaian batinmu, hargai dirimu sendiri di atas segalanya, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tetap kuat, tetap bijaksana, dan hiduplah dengan penuh kesadaran.